Untuk Mas, suara saya apa sudah terdengar jelas, teman-teman? jelas, Mas. Mantap. Oke, Mm-mm. siap. Sebelum kita memulai hari ini kita sharing, kita belajar, teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman izinkan saya untuk eh, sharing materi yang barangkali sejak hari ini itu materinya eh, akan challenging ya bagi teman-teman, apalagi yang kemarin sudah share grow business komitmennya, kita udah sharing kemarin dan saya sudah membaca nih beberapa laporan dari profil bisnis, rencana bisnis. Sebenarnya itu materi hari ini tuh ada materi tentang rencana bisnis, tapi saya bilang ngapain saya kasih materi rencana bisnis lagi? Buat apa? Orang teman-teman udah pada jago tuh bikin rencana bisnis. Walaupun ada memang beberapa yang saya lihat di grow komitmennya sama rencana bisnisnya ini kayak belum inline. Begitu juga di rencana bisnisnya saya lihat, wah ternyata menunya masih terlalu banyak nih. Ada yang produknya apa, layanannya apa, kemampuan produksinya seperti apa tuh belum belum sejalan gitu ya. Nah, hari ini kita coba membahas. Nah, saya coba share ya materinya. Ini sudah siap semua, teman-teman. Kalau sudah siap dengan buku catatan, ingat kita punya waktu cuma sebentar, jadi nanti harapannya teman-teman bisa dengan mudah ini ya memahaminya. Wait, screen start broadcast. Oke, apa sudah terlihat di layar teman-teman? Aman, Mas. Oke ya, judulnya apa? Entrepreneurs and Ideas atau Plus Ideas. Oke, kita mau belajar hari ini bagaimana entrepreneur dan bagaimana ide itu dihasilkan. Dan hari ini kita akan menggunakan framework yang akan sangat membantu teman-teman untuk memperbaiki bisnis. Saya next. Oke, agenda kita ada 3 hari ini, yaitu adalah membahas tentang entrepreneur karakter, lalu yang kedua adalah bisnis model kanvas, dan yang ketiga adalah contoh kasus bisnis model kanvas. Nah, namun sebelumnya saya perlu kasih tahu ke teman-teman, rules atau apa sih namanya, aturan atau cara bermain kita, cara belajar kita yang pertama, teori atau definisi silakan dicari sendiri. Ya, saya hanya akan kasih misalnya apa tuh bisnis model kanvas. Nah, teman-teman silahkan googling aja. Nanti saya bantu ngasih literasi aja ya. Kayak kemarin kan baca sendiri gitu. Gak apa-apa. Kenapa? Karena proses belajarnya entrepreneur itu harus banyak sendiri yang harus aktif gitu loh untuk cari tahu ini apa. Tapi saya kasih tahu. Kadang kan nggak mungkin saya suapin satu-satu kayak oh ini apa nanti waktu kita nggak ada teman-teman. Materinya begitu banyak, waktu kita sangat sedikit. Jadi teori atau definisi, misalnya kayak kemarin ada permintaan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Wah, ini sudah jadi wirausaha semua ini. Ngapain saya jelasin definisinya gitu kan? Teman-teman bisa belajar sendiri Bapak Ibu. Lalu yang kedua, coach hanya akan fokus pada framework atau cara praktis yang dapat digunakan di bisnis. Ya, makanya saya bilang yang teori-teorinya baca sendiri, kita akan fokus ke apa? Ke framework atau cara praktisnya dan teman-teman bisa apa konsultasi gitu. Dan terakhir partisipasi aktif khususnya mengerjakan tugas adalah kunci kesuksesan coaching. Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat nih perkembangannya Bapak Ibu kalau misalnya nanti tidak ada tugas grow komitmennya tidak diisi, tidak dirapikan kayak gitu. Sampai di sini teman-teman paham ya kalau uh, rules-nya gitu ya. Nah, kita mau bahas dulu ke entrepreneur karakter. Nah, Bapak Ibu, nah ada yang seru nih Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya apa kesimpulan dari gambar ini? Barangkali bisa dibantu Mbak Syabela dari teman-teman eh, apa bisa di sebentar ya. Sorry, tadi. Nah, apa kira-kira kesimpulan dari ini? Ada yang mau bantu saya? Apa kesimpulan dari realita bisnis ini? Silakan Bapak Ibu. Ada Silakan. yang bisa Ada yang bisa bantu? mungkin 3 orang aja. Apa 3 kesimpulan orang. dari gambar ini? Oke.
Saya yang pilih kalau misalnya nggak ada yang resign ya. Oh, ada Pak Ardi. Silakan Pak. Ya, eh, bahwa kalau realitasnya tuh dari planning kita tuh nggak bakal lancar-lancar aja sih. Baik, Pasti terima banyak, kasih Pak. Kalau nggak ada planning, itu nggak lancar-lancar aja. Nah, dibandingkan dengan yang di bawah ini, gambarnya apa ini Pak? ya banyak high and apa apa ada naik, ada turun, banyak halangan itu udah pasti ya gitu. Kayak gitu yang Nah, saya rasain ya gitu. Ada plan gitu, misalnya tahun depan begini, tapi ada apalah segala macam kayak gitu. challenge-nya banyak ya Pak ya? Anjing banget ya, ya banyak Iya, challenge-nya. siap Gitu. Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan dari ini? Saya. Oke, Ibu Silakan Bu. Dian. Silakan Ibu Dian. Ya. Jadi ketika kita merencanakan bisnis itu rencananya kan pasti ideal ya, sangat ideal. Tapi ternyata di lapangan itu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan sesuai dengan kondisi negara kita saat ini. Dan itu memang kita seperti masuk ada tantangan ke hutan dan lain sebagainya untuk menuju ke garis finish itu gitu. Dengan Iya, banyaknya tantangan tersebut, kita akan menjadi lebih kuat gitu. Gitu, siap. Mas. Nah, benar banget nih. Terima kasih, Bu. Satu lagi deh, siapa lagi yang mau ngasih kesimpulan ini? Karena ini dari gambar ini aja, ini tuh untuk ngasih apa ya? Bisnis tuh kayak gini loh, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau mau gede itu kan tujuannya kelihatannya wah ke bendera tuh, tapi lihat aja tuh banyak sekali apa namanya kelihatannya tuh beda banget gitu gambarnya antara di atas sama yang di bawah. Ada lagi satu orang yang mau share? Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Jadi kita menyimpulkan sendiri gambar ini, gitu ya. Bisa tuh kalau mau minta gambar ini di print ditaruh di ruangannya, biar tahu gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Biar tahu Bapak Ibu bahwa ternyata untuk datang ke sebuah goal, kita punya plan, kita punya goal untuk sukses. Lihat di atas itu rencananya begitu datar-datar aja, di bawah lihat tuh challenge-nya sebanyak itu. Lalu yang kedua apa? Ternyata cara kita untuk datang ke sebuah tujuan dengan bisnis yang kita inginkan itu bukan cuma naik sepeda aja. Ternyata kita harus melewati hutan, kita naik kereta gantung, lalu harus naik kapal, lalu harus ngelewatin tangga. Banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan, banyak juga ilmu yang harus kita pelajari karena awalnya kan kita bersiap diri cuma naik sepeda ini. Tiba-tiba harus naik kapal, tiba-tiba harus manjat tangga, tiba-tiba harus masuk hutan. Nah, itulah realita di dalam bisnis. Pertanyaannya adalah, ada orang, kalau kita bicara entrepreneur karakter, ada yang akhirnya dia tidak siap gitu, tidak sadar bahwa ternyata punya punya apa ya, di depan matanya tidak semudah yang dia bayangkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kita sadari, bahwa sadari dulu bahwa kalau mau growing dia punya bisnis, dia punya goal yang sudah ditulis di dalam grow commitment, itu tidak akan mulus-mulus saja dalam 12 kali perjalanan pertemuan ke depan. Bahkan untuk 3 bulan, 4 bulan setelahnya, nggak akan. Tiba-tiba ada challenge seperti apa untuk mencari modal, tiba-tiba di pemasaran digital ada kebutuhan untuk melakukan tindakan yang belum pernah kita lakukan. Misalnya, oh ternyata kita harus mencat karyawan nih. Ayo, kenapa? Karena karyawannya ternyata nggak kompeten. Waduh, saya udah lama tuh Mas Rizal. Gimana dong? Dia ikut saya udah lama. Nah, kalau kita bicara profesional kan gitu tuh mesti mecat-mecatin orang nih. Gimana nih? Kan rasanya kayak nggak nyaman. Ya itu, tapi itu kan realitanya. Supaya kita bisa sampai ke goal tadi. Jadi realita bisnis itu akan berbeda dengan plannya. Maka bersiaplah Bapak Ibu. Apa perbedaannya wirausaha gagal dan sukses? Kalau saya bilang, saya selalu belajar dulu di sekolah, saya belajar juga di beberapa pelatihan dan bertemu dengan beberapa guru. Ada dua hal yang kemudian membedakan antara entrepreneur atau wirausaha yang gagal dan sukses. Yang pertama adalah dia punya mental pemenang, yang kedua adalah mental korban. Ini kelihatannya teori, teori sekali, kayak aduh apa sih ini teori gitu ya. Tapi percaya atau tidak, kita itu selalu terjebak. Entrepreneur pemula itu selalu terjebak apa? Di bagian bawah. Kita gampang sekali menyerahkan orang lain. Aduh, saya tuh nggak bisa gini, soalnya dia begini, soalnya dia begitu, soalnya partner saya ini, soalnya
karyawan saya itu pemalas. Lah, kalau karyawannya pemalas harus diapain? Kan bisa diganti. Ya. Terus yang kedua apa? Kalau diajak punya komitmen, banyak sekali alasannya. Belum bisa inilah, belum bisa itulah, nggak bisa inilah, nggak ada waktu inilah, mau belajar, aduh nggak paham inilah, nggak ngerti cara ngetik lah, cari-cari alasan. Dan yang terakhir biasanya sering sekali dilakukan oleh banyak entrepreneur adalah menyangkal, tidak mau menerima kenyataan. Contoh misalnya, saya bilang, wah ini karyawan saya nggak bisa kerja nih. Ternyata coach saya bilang apa? Bukan dia yang tidak bisa kerja, Mas Rizal yang bodoh, Mas Rizal yang tidak paham. Loh, kok saya yang disalahkan gitu ya? Ya kan, coachnya bilang begitu, saya merasa tersinggung tuh. Waduh, kok saya yang disalahkan? Tapi ternyata saya baru menyadari gitu. Saya akhirnya setelah menerima kenyataan, ternyata saya baru menyadari bahwa saya kasih tugas karyawan saya itu tidak jelas job description-nya, tidak jelas goal-nya. Sehingga setiap hari dia harus bertanya ke saya, Mas Rizal hari ini saya ngerjain apa? Terus saya bilang apa? Kamu ini tidak inisiatif, kamu ini tidak becus bekerja. Masa saya harus bimbing terus setiap hari? Padahal itu kesalahan saya. Apa kesalahan saya? Saya tidak memberikan job desk yang jelas, saya tidak punya target yang clear, sehingga apa? Karyawan saya tidak tahu mau ngapain setiap hari. Itu kejadian dulu, tapi saya menyangkal. Nah, Bapak Ibu, wirausaha sukses dan gagal, paling tidak itu ditentukan oleh dua mental ini tadi. Mental korban, ya selalu nyalahi orang lain, selalu cari-cari alasan, selalu menyangkal, tidak mau menerima kenyataan. Namun ada juga mental pemenang. Apa? Dia punya kontrol terhadap kondisi. Dia sadar gitu bahwa kalau saya pengen mengubah keadaan, maka ya kontrol itu di tangan saya gitu loh. Apapun yang terjadi di bisnis saya, itu adalah hasil kerja dan keputusan yang saya ambil gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus mengakui untuk siap menerima resiko apapun keputusan bisnis yang kita ambil. Jangan begini, kita ngambil keputusan bisnis, kita nggak mau ambil resikonya. Kita mau coba naikin jumlah karyawan, tapi kita nggak mau nerima resiko bahwa kita bayar gaji lebih gede. Kita pengen ningkatin penjualan, tapi kita nggak mau terima resiko bahwa harus packing malam-malam, jam tidurnya keganggu. Ah, ini repot. Nah kan? Dan terakhir adalah berani mengambil peran alias tanggung jawab. Apa itu maksudnya? Eh, kita kalau misalnya mau bisnis di dalam sebuah perusahaan yang kita bangun, itu ada juga loh beberapa orang yang misalnya kayak dia nggak mau ngambil tanggung jawab yang menurut dia terlalu susah. Nah, sebagai entrepreneur, tentu sebagai pemilik kita mengambil tanggung jawab lebih banyak daripada orang lain. Ya, kan ada orang bilang gini, wah saya mau resign ini, mau bangun bisnis aja. Boleh, boleh kamu bangun bisnis, yang penting kamu mau bertanggung jawab lebih banyak daripada ketika kamu masih bekerja. Kenapa? Tanggung jawabnya entrepreneur itu lebih banyak. Ya, ngurusin karyawan, gajinya, jam kerjanya, dan lain-lain. Belum ngurusin produksi, belum ngurusin pemasaran, belum ngurusin keuangan. Wah, banyak sekali ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita selalu berkaca. Kalau hari ini kita masih sering menyalahkan orang lain, kalau hari ini kita sering cari-cari alasan untuk bertumbuh, berkembang, belajar, bekerja, atau tidak mau menerima proyek yang besar, kita cari-cari alasan gitu ya, karena saya belum inilah, karena saya belum itulah, atau kita selalu menyangkal tidak mau menerima kenyataan kalau kondisi bisnis kita sebenarnya tidak baik-baik saja, maka itu tidak akan berkembang. Jadi terima dulu, tahu bahwa oh saya tidak boleh nyalahin orang lain, saya nggak boleh cari-cari alasan. Itu ya, ini pengetahuan umum saja, Bapak Ibu bisa baca. Saya hanya kasih pengantar saja bahwa perbedaan antara yang menjadi besar dan menjadi UMKM saja dan tiap tahun ikut program. Nah ini jangan sampai ini ya. Saya berharap ini ikut program begini 2-3 kali saja ya, maksimal 3 kali lah atau 2 kali aja. Karena kalau masih ikut lagi, ini berarti bisnisnya nggak naik-naik ini. Kenapa? Masih mikro terus ini. Ya, jadi kalau bisa nanti setelah belajar dari sini, kita challenge, kita punya grow komitmennya jadi lebih bagus, itu berkembang, sehingga nanti kalaupun ada pendampingan yang lebih besar, bukan lagi yang mikro. Nah, udah yang ini ya, gambarannya bahwa bagaimana membedakan saya dengan entrepreneur lain, Bapak Ibu silakan melihat diri sendiri bahwa apakah saya sudah bertanggung jawab, apakah saya mau ambil resiko, atau apakah saya punya kontrol, mau gitu, ngontrol banyak hal di dalam bisnis saya. Ya, jadi mental pemenang dan mental korban. Oke, saya rasa itu saja. Ini tidak perlu terlalu banyak cerita teori definisi di sini.
Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau main bisnis Permisi Mas model. Rizal. Ya, Mas maaf, untuk share screen-nya apakah boleh langsung PPT-nya aja Mas? Tadi soalnya di tampilannya Mas Rizal itu ada muka saya, jadi oh, menutupi PPT-nya. oh, itu ke ini juga ya? Ke apa namanya? Muncul juga ya? Sorry, sorry, Iya, sorry. iya, nggak apa-apa Mas. Oke, sorry, sorry. Oke, mungkin Oh, langsung, sebentar, sebentar. Saya ini dulu ya. oke. Oh, sebentar. Ini gimana ya? Wait, 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 wait. Stop share dulu Mas, nanti baru pilih tab-nya. Oke, saya. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini kita mesti pilih application. Oh, sebentar. Eh, saya harus share lagi. Saya share screen dulu deh. Oke, sebentar ya. Oke, oke Nah, Mas. gini aja nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Oke. Makasih Sip. Mas, maaf mengganggu Mas. Oke. Nah, Bapak Ibu saya mau challenge Bapak Ibu. Di sini kan bicaranya kemarin bahwa ada yang butuh modal, ada yang butuh pemasaran gitu. Kita mau bicara modal dulu deh. Nanti kita bicara pemasaran setelah ini. Siapa yang akan bantu saya ngejawab yang sebelah kiri? Jika Anda diberi modal 1 miliar untuk memulai bisnis kopi seperti apa yang Anda ingin bangun? Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira kalau dikasih 1 miliar mau bikin bisnis kopi yang apa? Mbak Syabela mungkin bisa tunjuk gitu ya. Oke, ini Pak Ardi lagi Mas. Silakan, silakan, Dengan Pak silakan Ardi. dengan senang hati Pak. Pak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar, Pak? Tidak terdengar, Pak. Ya, tidak terdengar nih Pak. Mungkin kalau memakai headset, boleh dicopot dulu kali, Pak. Tadi padahal ada suaranya ya, Iya, tadi tadi yang pertama ada. mic-nya barangkali. Kalau ini Oh Oh, ya, udah. sekarang Udah. gimana? oke, Pak. Tolong agak kuat ya Pak suaranya. Oke, kalau saya dimodalin 1 miliar ya untuk bisnis kopi, mungkin saya akan bangun roaster. Saya akan jadi roaster aja. Saya nggak Roster, bikin roster eh, ya Pak ya. Penggilingan, penggilingan apa? Ini ya, bikin binnya gitu ya. ya bikin binnya gitu. Saya akan supply ke banyak kafe dibanding saya akan fokus ke retail gitu. Baik, baik, Dan eh, saya nggak dan juga mungkin itu kalau misalnya saya dapat ininya saya akan supply mesin eh, gitu apa ya mesin pendukung untuk si kafe itu. baik. Jadi saya akan bayar untuk kafe-kafe dibanding saya akan ini retail dan nggak gitu ya. Ya gitu saya nggak perlu banyak pegawai jadinya fokusnya di online full digital marketing. Thank you gitu aja Mas. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi satu orang yang kalau diberi 1 miliar bisnis kopinya mau bikin apa? Ayo, kita Oke, belajar. Pak Ibu. Atau mungkin saya tunjuk aja ya. Ya, silakan. Oke, mungkin Ibu Tini mungkin yang on cam ini. Ibu Tini ada? Silakan Ibu. Iya, eh, kalau saya dimodalin 1 miliar untuk bisnis kopi, oke, mungkin saya akan membuka satu 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 apa
kopi yang spesial, macam saya seperti apa supplier. Lepas itu saya masukkan ke ya kurang lebih seperti Bapak tadi lah. Saya Hmm, masukkan ke mungkin ke kafe-kafe yang lain gitu. Tapi itu ciri khas khusus dari saya gitu. oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. makasih, Bu. Mbak Syabela di sebelah kanan saya ada tugas nih. Saya Oh, minta nih teman-teman bikin rumah makan Padang, tapi modalnya hanya 5 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang bisa bantu jawab? Silakan Mbak Syabela. ayo, Pak Ardi lagi. Silakan Silakan, Pak. Pak Ardi. 5 juta doang nih modalnya, nggak 1 miliar. Halo, Ya, silakan Pak. ini emang waktu pandemi itu saya pengen banget gitu bikin ini. Konsepnya adalah saya bikin rice bowl, tapi ininya rendang Ya, gitu. Rice bowl tapi itunya rendang, masarinnya juga cuma pakai Gojek, terus ya pokoknya semua ojek online kayak gitu, terus eh, semua full digital marketing gitu. Dan mungkin sandwich yang isinya rendang gitu, Mas. oke, Itu baik. jadi saya turunin, Tadi, oh saya akan buka toko. Thank you, Mas. oke, tadi berarti menunya kayak sandwich, rice bowl gitu ya, langsung ke produk idenya tadi Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi, Ya, silakan Kak Syabela. Kita melatih teman-teman ini. Saya terima kasih sekali loh Pak Ardi, Bu Tini tadi udah ngasih jawaban. Itu tuh ngelatih kemampuan kita untuk kayak, oh ternyata kalaupun ada modal dengan tidak ada modal, kita punya idenya gitu loh. Kita punya ngerti caranya. Nah, mungkin ada satu lagi gitu yang bisa bantu Mbak Syabela. Saya ingat Oke. Mas. Oh, ini ada. Siapa ini? Silakan, Ya, Silakan Ibu Dian. ya. Ibu Dian, silakan Bu. Kalau saya diberikan modal 5 juta untuk membuka rumah makan Padang, karena menurut saya ini modalnya sangat terbatas sekali. Pertama, saya akan mencari tempat yang sangat murah yang ada di lokasi kampus atau pabrik gitu kan, sehingga target market saya adalah mahasiswa-mahasiswa atau pegawai-pegawai pabrik gitu. Itu kemudian menunya akan menu Padang seperti biasa dengan kelebihannya adalah rasanya yang sangat enak karena saya orang Sunda, jadi taste-nya itu, rasanya itu sudah disesuaikan, jadi nggak Padang banget gitu, jadi Padang yang kesunda-sundaan gitu. Oke, Betul, Mas. benar kita sendaan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita sudah apa namanya belajar nih dari jawabannya Bapak Ibu bahwa dengan modal 1 miliar muncul ide bisnis seperti apa. Dengan modal yang hanya 5 juta muncul ide seperti apa. Seru nggak Bapak Ibu? Siapa yang mengalami kondisi ini gitu? Ada modal bingung, nggak ada modal bingung. Ayo, ada kan yang seperti itu? Dikasih 1 miliar bingung mau diapain, dikasih 5 juta juga bingung mau ngapain. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya kita belum paham bisnis model. Beberapa jawaban tadi dari Pak Hardi, dari Bu Dian, dan teman-teman, itu sudah benar semua. Tapi akan lebih sempurna lagi kalau kita punya contoh kasus nih. Misalnya saya kasih tadi. Ada lagi nggak satu orang yang mau challenge untuk rumah makan Padang? Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau Oh, cuma mungkin ini Pak Edi, Pak. Silakan, Pak. silakan Pak. Kalau misalnya dikasih 5 juta aja, rumah makan Padang seperti apa yang akan Bapak buat? Aduh, kalau saya paling akan beli gerobak ya, yang sehingga nanti rumah makan Padangnya rumah makan Padang portable gitu. Jadi Ma- kita akan nyari tempat Mantap. yang agak rame sehingga ketika kita buka ini kan dari jam siang sampai jam apa jam kan jam pas makan siang ya jam Ya, 11 lah sampai nanti pas makan malam setelah itu kita tutup. Nah itu jadi kita cari tempat lokasi misalkan kayak kan ada pasar kaget ya sekarang ya kita ya. masuk kayak itu yang tiap hari ada kita ke situ habis itu sore pulang kayak gitu. Karena budgetnya kan cuma 5 juta ya. Itu gerobak aja udah 2,5 juta sendiri itu. Baik, Paling baik. seperti itu. Terima kasih Pak Ide. Idenya juga bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, itulah lihat-lihat tadi kenyataannya bahwa ternyata Bapak Ibu tuh brilian-brilian tuh begitu dikasih modalnya dikit, tapi begitu yang 1 miliar juga idenya juga lumayan banyak. Nah, bagaimana kemudian kita ngelihat? Saya kasih contoh aja ya.
Nah, contoh bisnis model kopi, ya, contoh bisnis model bisnis kopi, ya. Tadi kalau dikasih 1 miliar, bisa saja ada yang bikinnya seperti kafe di tengah. Rata-rata bikinnya yang kayak di tengah kan? Betul tidak? Kalau kita bicara bisnis kopi, rata-rata bikinnya kok kafe. Ini yang ada di kota-kota Bapak Ibu pasti ya. Kalau bikin kopi ya udah bikin warkop aja, warkop modern misalnya. Lalu setelah itu, aduh, ada juga yang mau bisnis kopi, dia pakai yang take away. Bapak Ibu tahu janji jiwa yang di kota-kota banyak? Saya nggak tahu ya kalau di kabupaten tuh banyak atau tidak itu. Yang dia jualan kopi Ada. 18.000 sampai 22.000 ya, ini janji jiwa ini. Ini orang cuma datang, tidak duduk ya Bapak Ibu ya, datang beli pulang gitu, dan banyak di Gojek dia. Ternyata ketika ada orang dikasih modal jualan apa namanya bisnis kopi, aduh dia lihat nih, ternyata kalau kafe itu udah banyak banget Mas Rizal. Di mana-mana orang bikin warkop. Terus kayak gimana kita mau bertanding? Wah, ya udahlah nggak usah kita bikin kafe, modalnya juga nanti kemahalan. Belanja apa mesin kopinya, karyawannya banyak, belum lagi bikin kayak lampunya, belum lagi sewa tempatnya, listriknya, furniturnya, aduh, pusing. Ya sudahlah, kita bikin seperti yang sebelah kanan, yang take away punyanya janji jiwa. Kita cuma bikin kecil aja, numpang di gedung, di sudut salah satu gedung untuk jualan di situ. Jadi orang kalau mau beli kopi tinggal datang, tidak usah duduk, beli. Ini banyak banget ya di pasar-pasar banyak, di gedung-gedung kecil banyak, di dekat-dekat sekolah banyak kayak gini. Dia nempel di salah satu gedung orang, ruangannya kecil sekali, jualan di situ. Tapi tidak ada kursi, hanya buat beli langsung ambil pulang dan untuk online. Wah, pebisnis ketiga ketika dikasih apa modal 1 miliar, aduh, kafe sudah banyak mas. Lalu untuk yang apa booth atau tinen kecil kayak gini juga udah banyak. Saya mau gerobakan aja deh supaya saya bisa kemana-mana di mana orang ramai saya datang. Sama-sama bisnis kopi Bapak Ibu, sama-sama modal 1 miliar, tapi idenya bisa berbeda, bisnis modelnya yang beda. Nah, kenapa bisa beda begini? Ini namanya bisnis model. Ya, bisnis modelnya yang beda. Nah, sekarang Bapak Ibu sama-sama jualan souvenir, sama-sama percetakan, sama-sama konveksi. Nanti kita bisa lihat dari materi hari ini, apa yang harus dirubah sehingga apa? Jadi beda. Barangkali yang diubah segmennya. Kayak tadi kan, eh, terakhir bahwa oh segmennya mau orang pabrik, oh segmennya mau anak sekolah, oh segmen konveksinya adalah event organizer. Itu beda tuh strategi pemasaran dan permodalannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, dengan modal yang sama, kita bisa mengeksekusi banyak sekali model baru, bisnis baru, sama-sama bisnis kopi. Tadi termasuk ada yang bikin roster tuh. Menarik juga itu. Ya, tinggal nanti dipikir roster yang seperti apa yang belum ada di lapangan. Ya, rata-rata itu yang sudah di lapangan kalau bisnis kopi misalnya ya coffee shop ini kayak cafe gini, yang sebelah kanan take away itu baru belum lama, dan yang terakhir banget ini baru muncul lagi, namanya ini Kopi Jago ini. Dia pakai gerobak. Ini menjamur di Jakarta di mana-mana, penjualannya gila-gilaan. Cuma 8.000. Bayangkan satu hari itu bisa ratusan, bahkan mungkin bisa 400 sampai 500 cup loh terjual. Dengan dia cuma pakai gerobak seperti ini, karyawannya hanya satu. Menunya simple, pakai es semua, tidak ada yang hangat. Semua es kopi. Nah, ini menarik sekali. Nah, apa yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu di sini bahwa mulai dari hari ini coba dicek lagi bisnis modelnya Bapak Ibu di konveksi, di souvenir, di percetakan. Ini bisnis modelnya sudah unik, sudah apa ya? Sudah memang cocok atau perlu ada yang diperbaiki, jangan-jangan supaya tidak bersaing dengan percetakan lain, tidak terlalu bersaing dengan konveksi lain, tidak bersaing dengan souvenir lain. Nanti kita akan mulai mengarah ke bisnisnya Bapak Ibu. Tapi catatannya adalah perbedaan bisnis model itu akan mempengaruhi strategi pemasaran, operasional, sumber daya manusia hingga keuangan. Saya kasih contoh, misal Bapak Ibu hanya fokus ke penyediaan kaos untuk event, misalnya.
maka strategi pemasarannya itu hanya menggait event organizer, kemudian orang-orang di luar sana yang memang fokusnya membuat event. Itu nanti strategi operasionalnya itu fokus ke speed, ke kecepatan, bukan ke keunikan. Jadi kayak baju tuh nggak usah aneh-aneh. Misal konveksinya kaos harus apa namanya, kombinasi warnanya seperti apa, harus bahannya yang aneh-aneh. Kalau yang fokus ke event itu biasanya bahannya itu justru cuma ada pilihan 1 sampai 4 saja. Kalau di konveksi bisa saja yang dia lebih fokus lebih banyak itu ke warna, bahan tuh nggak perlu terlalu banyak. Kenapa? Karena kebutuhan event butuhnya cepat, bukan unik. Nah, ini secara bisnis model apa namanya, beda dia dengan konveksi yang misalnya dia fokus itu ke apa? Ke keunikan. Sehingga apa? Bahan baku dia yang banyak. Jenisnya macam-macam dia bisa bikin. Pola jahitannya macam-macam. Tapi itu nggak bisa cepat. Ya, maka dia tidak bisa itu kerja di event segmennya. Dia pasti kerjanya untuk misalnya pembuatan seragam kantor. Kenapa seragam kantor itu tidak buru-buru tapi unik-unik? Nah, itu strategi operasionalnya berbeda, strategi sumber daya manusia hingga keuangannya beda. Saya kasih contoh. Misalnya kalau untuk konveksi yang kerja di event, sumber daya manusia itu yang cekatan. Nggak perlu terlalu pinter, tapi yang perlu cekatan dia kerja. Ya, rapi kerjanya cekatan. Tapi kalau disuruh bikin produk, mungkin dia nggak bisa gitu. Bikin produk aneh-aneh. Dan keuangan pun kalau untuk event, itu beda dengan keuangan untuk yang sasaran pasarnya, misalnya secara bisnis model, sasaran pasarnya adalah perusahaan yang bikin baju karyawan gitu. Itu berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita akan review bisnis model kita tuh sebenarnya seperti apa gitu loh. Apakah kita sudah cukup fokus atau jangan-jangan terlalu lebar kemana-mana? Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke teori sedikit ya. Kalau kita bicara bisnis model kanvas, yang perlu Bapak Ibu tuliskan nanti kita latihan. Saya kasih apa? Saya akan kirim banyak contoh-contoh nanti mungkin 1-2 lah ya di grup, dibantu nanti sama Mas Fian. Mas Fian sudah join ya di program ya? Ada ya, dengar ya Mas Fian ya? Kita akan kasih contoh gitu ya beberapa dengan Bapak Ibu bisnis model. Nah, coba Bapak Ibu pertama, saya pengen dengar suaranya karena saya nggak bisa lihat wajahnya nih. Apa hal yang pertama banget yang kita harus benerin di bisnis kita, yang harus kita tentukan pertama kali? Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat di apa Target layar, market, target target pasar berarti. target pasar. Tapi kenyataannya rata-rata orang kalau mau bikin bisnis, Bapak Ibu apa yang pertama kali dipikirkan? Modal. Yang kecil aja. Jujur, Modal. jujur, Modalnya, jujur, modal ya. iya. Apalagi. Pertama kepikiran, kita jujur aja nggak apa-apa. Saya juga begini kok. Dulu tuh begitu juga kok, sama aja. Saya juga sama kayak Bapak Ibu gitu ya. SDM, Pertama modal, terus habis itu yang kedua kepikirannya apa? SDM. SDM, Kemana? Produksi. produksi. Betul tuh Bu, betul itu. Saya juga begitu dulu. Mikirnya, wah produksinya. Apalagi Bapak Ibu yang kira-kira kepikiran, kalau saya mau bisnis nih, yang kepikiran pertama kali apa? Jual. Produk. Produk kepikiran nggak? Mau jual apa ya? Ya. Ya nggak? Ya. Hati-hati. Kualitas. Apa Bu? Yang terakhir tadi? Kualitas. Kualitasnya. Mau dibikin kualitas yang seperti apa? Padahal di dalam bisnis, Bapak Ibu, kita samakan ya. Ini semuanya sudah berapa orang? Saya nggak bisa lihat layar nih karena apa? Sudah berapa orang? Udah saya bilang? 8, Pak. Oh, 8 orang. Iya. Oke, berarti turun ya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama apa namanya, memahami bahwa yang pertama dipikirkan ketika kita mau memperbaiki, mau memulai, mau mengembangkan bisnis, mau memperbesar bisnis. Bapak Ibu setuju? Nomor pertama apa? Target pasar. Jadi menentukan bisnis itu Bapak Ibu tidak boleh ke produk dulu, tidak boleh dulu kita jelas dulu siapa yang mau beli. Ya, siapa yang mau beli, kebutuhannya mereka apa, keinginannya bagaimana, kemampuan keuangannya seperti apa. Karena misalnya nih, Bapak Ibu sudah investasi ke alat produksi misalnya yang di sablon. Langsung beli print UV, alat print UV yang dibeli.
Atau langsung investasi digital printing pakai misalnya digital printing mesin doku yang besar yang harganya 500 juta ya. Itu target pasarnya ada enggak yang mampu membayar itu gitu hasilnya? Ada nggak kebutuhan itu? Jadi jangan dulu pikirin sumber daya manusianya, jangan dulu pikirin mesinnya, jangan dulu pikirin yang lain-lain. Pertama kali yang kita pikirkan adalah siapa target marketnya. Nah, di sini ada nih bisnisnya Bapak Ibu, target marketnya masih kebanyakan, kelebaran, ya. Ada yang jual gamis lah, tiba-tiba juga jual baju anak lah, tiba-tiba juga jual seragam kantor lah. Ini baju anak, gamis, seragam kantor, itu adalah target pasar yang berbeda. Bapak Ibu akan kesulitan membesarkan bisnis. Kenapa? Tidak fokus. Wah, Mas Rizal ini bikin pusing aja datang-datang ngacak-ngacak bisnis kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis model kanvas, kita hanya akan fokus ke segmen. Ya, target marketnya siapa? Jelasin dulu, jangan terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu mau bikin misalnya gini, saya punya kemampuan Mas ngejahit baju anak. Berarti terus saya juga punya kemampuan bikin gamis, saya juga punya kemampuan bikin seragam kantor. Oke. Sekarang secara target pasar di daerah Ibu, di sekitar situ siapa yang paling besar? Fokus ke situ dulu. Nanti kalau itu udah gede sekali, baru bikin unit bisnis baru yang fokus hanya untuk ke baju gamis. Nanti kalau udah baju gamis udah segede bis sekali, sudah wah mantep penghasilnya. Baru bikin unit bisnis lagi ke baju bayi. Jangan jalankan secara bersamaan. Bisnis baju bayi, bisnis gamis, bisnis seragam, itu dalam satu kali running. Ingat, Bapak Ibu cuma sendirian. Karyawannya cuma misalnya 2. Repot sekali mikirin strateginya. Jadi fokus pasarnya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Itu nomor 1. Lalu nomor 2, proporsi nilai konsumen. Nah, ini baru kita mikirin nih. Kalau kita punya target pasar, misalnya konveksi untuk seragam kantor. Kita punya target pasarnya orang-orang kantor misalnya mau bikin seragam. Kira-kira nomor 2, proporsi konsumen atau nilai atau kita bilang ini, keunggulan produk. Nomor 2 itu kita bicara keunggulan produk kita apa yang sesuai dengan kebutuhannya si target market. Baru kita bicara produk Bapak Ibu. Ya, kita belum bicara produk di nomor 1. Kita cari dulu target marketnya apa, baru kita siapkan produknya. Nah, setelah itu baru nomor 3, dijualnya lewat mana? Ya, silakan dicatat ya. Dijualnya lewat mana nomor 3 itu saluran itu. Mau jualnya online, mau pakai reseller, mau pakai toko, gitu ya. Atau pakai sistem gudang aja, nggak buka toko, nggak punya online, kita cuma punya gudang, kita supply ke misalnya pebisnis lain yang butuh kaos misalnya, butuh baju seragam gitu misalnya. Kayak di Tanah Abang tuh kan banyak tuh bisnis-bisnis yang per gudang dia nyiapin bahan baku gitu. Nomor 4, baru kita bicara kayak gimana caranya nih kita ngobrol dengan konsumen, apakah lewat WhatsApp, apakah lewat telepon, atau kita datangi mereka satu persatu. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Baru kemudian nomor 5, kita tahu sumber pendapatan kita dari mana nih Bapak Ibu. Apakah sumber pendapatan kita dari penjualan atau justru bisa juga penyewaan? Saya kasih contoh, Bapak Ibu punya konveksi misalnya. Oh, fokus saya kalau konveksi, misalnya konveksi bikin jas, adalah melayani pembuatan jas. Jadi penjualan jas. Ternyata ada juga jenis pendapatan baru yang itu apa? Penyewaan jas. Kita bikin jas banyak, kemudian kita sewakan ke orang-orang. Sewakan untuk wisuda. Ini kan bisnis baru untuk konveksi. Bikin jas, kemudian disewakan untuk wisuda. Bayangkan berapa banyak orang wisuda setiap tahun. Daripada dia beli, misalnya yang tadi untuk wisuda anak TK, wisuda apa misalnya, ini misalnya sekali lagi ya, untuk disewakan. Bahkan ada sewa baju pengantin ya zaman dulu ya, sampai sekarang masih ada tuh. Nah, lalu nomor 6, baru kita pikirkan kira-kira kalau kita pengen bikin bisnis yang sesuai dengan target marketnya nomor 1, kemudian kita mau kasih keunggulan kita nomor 2, itu tuh kegiatan utama kita tuh ngapain? Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan di nomor 6 ini. Ada bisnis yang dia produksi, dia juga cari klien. Produksi sama cari klien di dia. Ada yang dia cuma cari klien aja, produksi dilempar ke orang lain. Ada juga bisnis konveksi yang cuma produksi saja, dia nggak mikirin
Pemasaran, contoh dia tidak memikiri pemasaran langsung ke konsumen. Contoh kayak tadi, Pardi bikin bisnis kopi. Dia tidak bikin bisnis kopi yang jualan langsung ke konsumen. Bapak tadi kasih idenya apa? Dia bikin bisnis kopi yang supply kopi ke warung-warung kopi. Jadi dia fokusnya itu adalah bikin biji kopinya. Nah, itu tadi kegiatan utamanya. Baru nomor 7 kita pikirkan sumber daya manusianya butuh berapa banyak. Kita butuh siapa nih? Ya. Terus kita punya apa alat-alatnya? Di nomor 8 baru kita lihat lagi siapa partner kita mau bisnis ini. Misalnya nih Bapak Ibu yang bikin bisnis konveksi, dia nggak butuh misalnya modelnya adalah dia tidak produksi sendiri, dia mau dilempar lagi ke orang lain, dimaklonkan. Nah, siapa kerjasamanya? Maklonnya dengan siapa itu kita cari. Lalu kita tentukan cara-cara kerjasamanya. Karena kita fokusnya cuma di pemasaran. Barulah nomor 9 kita biayain struktur biaya. Struktur biaya ini apa Bapak Ibu? Kalau di bisnis masuk ke apa ke modal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Nah, jadi tadi padahal kita kalau mulai bisnis mikir modalnya nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1. Di sini nomor Nomor 9. terakhir. Paling terakhir. Paling terakhir tuh baru ngobrolin modal. Ya. Nah, inilah yang sering kita salah artikan. Bahwa kita tuh selalu naruh modal itu sebagai hal nomor satu yang kita kerjakan di bisnis. Tapi kan Mas Rizal, kalau nggak ada modal, nanti kita nggak bisa bisnis. Ada banyak macam. Orang yang tidak punya modal di bisnis konveksi, dia bisa menjadi dropshipper. Orang yang tidak punya modal di bisnis konveksi, dia bisa saja hanya jualan desain, kemudian untuk produksinya, dia lempar ke konveksi-konveksi lain. Ada orang yang tidak punya modal, dia bisa saja hanya main sebagai makelar proyek. Dia nggak punya produksi, dia tidak punya desain. Dia cuma makelar proyek aja. Pemasaran ke sana sini, dia bikin perusahaannya, begitu dapat proyeknya, dia lempar desainnya ke freelancer, lalu kemudian dia atur produksinya di tempat lain. Coba, itu beda loh dengan orang yang bikin konveksi harus beli mesin. Artinya apa? Modal bicarakan paling terakhir, Bapak Ibu. Penting, iya. Penting. Nomor 9. Jangan penting dijadi nomor 1. Tiap hari, aduh gimana ya caranya nih di grow komitmen nih, saya pengen nih bisnis saya omsetnya dalam 1 tahun 12 miliar. Saya perlu tambah mesin nih. Kok langsung mesin? Kok langsung modal? Harusnya diperjelas siapa target marketnya. Kecuali target marketnya sudah jelas. Mungkin yang diubah apa? Nomor 2-nya, keunggulan produknya yang diubah. Atau nomor 3-nya yang diubah. Nah, Bapak Ibu, kita ngobrol sebentar sebelum saya kasih contoh. Sebentar ya, saya fokus ke sini dulu. Saya stop share. Saya minta dinyalakan Bapak Ibu punya apa? Apa? Jadi saya minta Bapak Ibu silakan, saya mau sharing dengan Bapak Ibu, silakan dinyalakan kameranya. Bapak Ibu lihat tadi ya, di bisnis model itu ternyata modal itu nomor berapa? Akses Terakhir. pembiayaan itu nomor Terakhir, nomor 9. Nomor 9. Nomor 9, Mas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Saya juga sama kayak Bapak Ibu dulu, mikirnya modal dulu yang pertama. Ternyata itu nomor 9. Kenapa? Karena kalau model bisnisnya belum jelas, kita mau bikin apa, mau dikasih modal 1 miliar pun nih, misalnya nih, saya kasih modal 1 miliar, itu pasti bingung langsung, mau dibikin apa ini ya? Aduh, akhirnya yang dia bilang, dia bikin apa? Dia tambah mesin produksi. Padahal apa? Permintaan pasarnya belum naik. Dia bikin kafe gede, padahal di lokasi sana itu tidak ada orang nongkrong-nongkrong, adanya anak sekolah, adanya orang kantoran, yang kalau dia misalnya mau jualan nasi Padang, enaknya didatangi pakai gerobak. Tapi karena orang mikirnya dari awal sudah modal, kaget tuh dikasih 1 miliar, langsung bikin restoran Padang kayak pagi sore. Kayak restoran Padang sederhana. Akhirnya apa? 1 miliar tidak cukup, Bapak Ibu. Karena nggak jelas target marketnya sama apa produknya yang mau di-serve seperti apa. Itu ide tadi bagus banget itu. Ide-ide Bapak Ibu tadi itu. Nah, tinggal dirapikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih challenge lagi. Misalnya nih tadi, di bisnis model gitu kan ya. Eh, Bapak Ibu pasti mikirnya bahwa kalau kita dapat
bisnis konveksi, maka kita tuh harus jualan baju, gitu kan? Ternyata ada loh bisnis konveksi cuma jualan pola. Tahu Bapak Ibu lihat di TikTok, ayo dia jualan pola aja, dan itu gede sekali. Bahkan ada lagi yang lucu, bisnis konveksi dari yang bisnis konveksi biasa dia membuka apa? Kursus menjahit. Jadi penjualan produk dia itu bukan cuma jadi dari produk penjualan, tapi dia apa? Ngajarin ibu-ibu rumah tangga yang pengen jadi apa namanya kursus menjahit. Ini kan lucu. Loh, kursus menjahit itu di beberapa kota rame loh Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Banyak sekali modelnya. Nah, ini yang kita bilang tadi Bapak Ibu. Nah, ya saya buka konveksi yang laku malah apa nih? Malah label. Oh, ini lucu nih ya. Yang laku malah labelnya aja. Nah, itu dia cerita tuh. Itu kan label buat merek tuh. Lucu kan? Lah kenapa jadi capek-capek harus bikin ini? Coba jadi perusahaan label nomor satu di Indonesia. Saya mau kasih satu cerita ke Bapak Ibu. Ini cerita nyata di depan mata saya. Saya pulang ke Makassar, menginap di salah satu rumah teman saya, namanya Bapak Samsurya Syamsuddin. Ya, namanya adalah Bapak Samsurya Samsudin. Begitu saya jalan di area perumahannya, di salah satu perumahan yang cukup mewah di Makassar begitu ya. Harga satu rumahnya kira-kira 8 miliar Bapak Ibu. Ada satu rumah, ketika saya lari pagi di depannya, itu ada Johnson, ada speedboat ya, ada speedboat gitu ya. Saya tanya ke Mas Syam, ke teman saya ini, Mas, keren sekali rumahnya orang itu, Mas. Apa bisnisnya? Bapak Ibu tahu nggak kira-kira orang yang punya bisnis 8 miliar itu apa bisnisnya? Jualan baut. Hanya baut. Baut saja. Tidak ada paku, tidak ada palu, tidak ada asbes, hanya baut. Sekali lagi, hanya baut. Dia punya rumah 8 miliar, tapi satu Sulawesi. Jualan baut, tapi satu Sulawesi. Satu pulau Sulawesi, 80% supply bautnya itu dari dia. Kebayang nggak tadi? Yang labelnya Mas Wildan itu, label, iya. Tapi Jawa Bali dia yang pegang semua label. Beda cerita tuh. Udah beda cerita tuh. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apa namanya? Dia punya apa? Dia punya bisnis modelnya beda. Oke, yang terakhir, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diminta jualan hijab, bisnis hijab, Bapak Ibu akan uh, Bapak Ibu akan bikin bisnis hijab yang seperti apa? Coba yang tertarik jawab. 2 orang aja. Yuk, silakan Bapak Ibu. 2 orang aja. Mungkin Paling, tadi Pak Ardi paling di band gampang, dulu. ya, paling gampang gini aja. Paling gampang mau jualnya di mana? Saya cuma nanya salurannya aja, channel penjualannya aja yang saya tanya nih. Oke, Pak Ardi Mau ganti aja jualan, Pak Ardi ya. ya, Oke, coba. oke, Pak. Silakan Pak Ati. Mbak Intan, Bu Intan. Oke, Bu Intan, silakan Pak kan Intan. kalau diminta jualan hijab nih, Bu Intan, mau jual di mana hijabnya? Ini yang kita obrak-abrik model bisnisnya saluran ya, channel pemasarannya atau distribusinya. Biasanya kan orang bilang apa jual di pasar lah, ada yang di apa. Nah, kalau Bu Intan nih kira-kira diminta untuk Bu bikin bisnis hijab yuk Bu, Ibu mau jualnya di mana kira-kira? Nah, coba Bu Intan kira-kira akan jual di mana? Saya yang lagi kepikiran malah jualnya di bandara nih, Mas. Jualnya di bandara. Nice. Jualnya di bandara. Bagus sekali. Oke. Terus ada lagi yang lain Ada, mau ya saya. silakan Bu. Kartika, silakan Ibu. Kalau saya rencana kalau jualan hijab pengen di ibu-ibu pengajian, terus anak-anak sekolah. Kan di sini ada sekolahan tuh, saya anak-anak sekolah ada pengajian Oke. rencananya. Baik. Ini kita kayaknya hampir 1 jam ini sharingnya ya. 1 jam lagi. Oke, saya percepat. Bagus sekali idenya tadi. Ada yang pengajian, ada yang kemudian bandara, Ibu.
Saya kasih satu contoh bisnis hijab baru yang penjualannya tidak pernah terbayangkan sama kita. Nggak pernah kepikiran sama kita. Kok bisa? Kenapa bisa muncul idenya seperti itu? Sama seperti ide rumah makan Padang gerobak itu kan nggak kepikiran sama kita tuh. Punya idenya Pak siapa tadi? Pak Idi ya? Rumah makan Padangnya Iya. tadi. Ya. Ya, Pak. Nah, nggak Ya, kepikiran tuh. Itu kan nggak kepikiran tuh. 5 juta bisa bikin gerobak. Lalu kita juga nggak kepikiran tuh bisnis kopi yang pakai gerobak tadi. Karena orang pasti dikasih 1 miliar langsung bikin warkop dia. Gede-gedean dia. Sewa tempatnya. Nah, ini ada orang jualan hijab. Nggak kepikiran sama kita. Yang dia ubah apa? Yang dia ubah nanti. Kita lihat. Apa sih yang diubah sama dia? Kok dia bisa kepikiran jualan hijabnya kayak gitu? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Sebentar ya. Silakan kita nonton Bapak Ibu ya. Silakan konsentrasi nonton dulu. Hai teman-teman calon pebisnis branding, ketemu lagi sama saya Andrea. Jangan bosan ya, sekarang punya crescent label di stasiun MRT Bundaran HI. Nah, ini dia, saya udah langsung sampai ya di tempat vending mesinnya. Kalau kita lihat nih mesinnya lucu ya, jadi dia color paletnya tuh mungkin lebih ke arah nude sesuai sama brand mereka. Terus ini untuk produknya juga ada banyak macam warna dan memang masih emang nuansanya nuansa nude, earth tone dan monokrom. Dan yang menarik juga di sini mereka kasih tahu nih kalau produk-produk mereka tuh udah dilengkapi sama jarum pentul dan peniti. Jadi kalau misalnya ada yang beli hijabnya punya crescent label ini, misalnya mau pergi tapi ada yang ketinggalan nih hijabnya, beli di sini udah langsung bisa dipakai karena udah langsung ada pentul dan penitinya. Nah, kalau kita lihat di sini ini mereka juga pakai UI, pakai idle screen-nya, mereka memanfaatkan dengan video. Jadi bisa kasih lihat juga produknya nih, ada brandnya juga. Dan kalau kita tap, nah ini masih ada brand kita ya, kebetulan ada contact center-nya. Tapi kalau kita lihat ke bawahnya, ini udah langsung katalog produknya. Bisa di scroll. Kalau mau beli juga gampang, tinggal di tap aja. Vending machine crescent label ini pakai metode pembayaran cashless atau non tunai, jadi hanya dengan kris saja, nggak ada tunainya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa seperti itu tadi sudah nonton, gitu ya. Jualan hijab di mana? Di MRT, ya. Jualan hijab di MRT. Sasaran pasarnya adalah orang-orang kantoran. Yang diubah apa Bapak Ibu? Kok cara jualan hijabnya yang diubah apanya? Dari 9 blok tadi yang diubah apanya? saluran. Salurannya, betul Pak Edi. Salurannya, channelnya, dia tidak bikin toko. Saluran distribusinya dia tidak bikin toko, tapi dia bikin pakai machine. Dia jual, dia taruh vending machine-nya di MRT, di stasiun. Barangkali nanti itu Bu Intan tadi yang di bandara Bu bisa pakai itu Bu, ya kan? Orang mau, aduh, ketinggalan nih, ya. Bahkan dia disiapin ini apa namanya peniti juga di situ tadi di punyanya apa Crescent Label itu. Nah, jadi artinya begini, jangan sampai kita bikin bisnis apa ide bisnis hijab nih sama juga kayak orang lain bikin toko hijab, sama juga kayak misalnya brand let's say kayak Elzata atau semuanya dijualnya lewat Shopee, Tokped. Ada loh saluran lain, ya kan? Tadi ada basisnya community misalnya. Jadi kayak MLM ya. Kalau community itu misalnya atau misalnya jadi kayak community marketing juga ada juga kayak misalnya punyanya zaman dulu tuh ada bisnis apa ya? Shopee Paris ya. Oh, ibu tahu nggak bisnis Shopee Paris? Tahu, Ya, Mas. dia jualan kan di apa namanya di komunitas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah punya gambaran ya
bisnis model. Jadi kita itu bisa bisnis konveksi, modelnya tuh macam-macam. Kita bisnis souvenir, bisa macam-macam modelnya souvenir itu. Kalau segmennya pernikahan, Bapak Ibu lihat ya, bisnis souvenir. Ada yang segmennya pernikahan, produknya cuma satu. Produknya cuma satu. Tahu yang jualan handuk premium, Howell Co? Ayo, berapa banyak produknya? Satu, handuk doang. Baru akhir-akhir ini dia nambah gelas dan lain-lain. Segmennya orang pernikahan. Ya, saluran penjualannya selain di online, dia kerja sama wedding organizer. Tapi produksinya ngeri gila-gilaan. Nah, jadi di bisnis model ini Bapak Ibu, mari kita perbaiki sama-sama supaya nanti grow komitmennya jadi berubah. Kita perbaiki sama-sama ini bisnis modelnya nih. Kira-kira dari saya itu dulu. Nah, silakan. Mau ada pertanyaan atau kita sudah mulai konsultasi, kita buka ya. Kurang lebih kira-kira sudah 1 jam ya saya sharing sama Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Syabela. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya ampun saya sampai rasanya kuliah 1 SKS ya Mas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rizal untuk materinya luar biasa sekali. Saya lihat Bapak Ibu juga sangat interaktif. Bahkan saya sampai tadi bingung ngetiknya siapa aja tadi yang ngomong kayak gitu. Tapi sudah terekam dengan baik Bapak Ibu tenang. Nah mungkin karena sudah 1 jam ya Mas ya kan waktunya cuma 120 menit. Jadi setelah ini mungkin langsung ke konsultasi masing-masing saja. Ya. Tapi waktunya tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi per UMKM hanya 2 sampai 4 menit saja. Nanti Mas Riza bisa kasih feedback untuk guru komitmennya, PR-nya apa untuk minggu depan seperti itu ya Mas ya. Ya. Saya mohon izin share screen. Oke. Sudah terlihat Mas dan Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah. Oke. Saya Mas mohon izin Wildan. untuk mulai dari belakang ya Bapak Ibu. Karena kemarin waktu guru komitmen kita ada di depan. Jadi kita sekarang dari belakang urut abjad saja. Yang pertama dari Mas Wildan. Bapak Wildan, ada Bapak? Ya, ada. Oke, siap Bapak. Silakan Mas Rizal kalau langsung mau kasih optionnya Mas. Oke. Yang pertama yang saya pengen tahu dulu ke Mas Wildan, coba digeser ke atas, Mbak. Ya. Oke, sabar. Akses pemasaran dengan target instansi pemerintah sekolah mendapatkan akses pembiayaan hibah. Coba ke bawah lagi, goalnya ada berapa? Ada 2 atau cuma 2 atau lebih? Pembiayaan hibah perbankan melalui Mandiri. Oke, ada 2 ya. Ada 2 ya Mas Wildan ya. Mas Wildan nanti on mic dulu ya. Ya. Oke. Mas Wildan, ini untuk kalau yang saya lihat, ini kan goalnya ada 2 ya. Mendapatkan akses pemasaran dengan instansi pemerintah sama mendapatkan akses pembiayaan ya. Nah, pertanyaan dari saya, Mas Wildan, kira-kira secara model bisnis ada yang mau dirubah nggak kira-kira? Dengan lihat tadi presentasinya, ada yang mau dirubah nggak model bisnisnya? Atau mau disamain dulu tapi nanti kemudian ada yang mau dirubah dikit-dikit gitu di salurannya, di produknya, atau di segmennya yang mau dirubah? Atau mau fokus ke sini dulu? Kalau mau fokus ke sini nggak apa-apa, nanti saya bantu gitu. Kayaknya ada yang mau dirubah deh. Ada Dirubah. apa yang kira-kira jadi Mas Wildan jadi terbuka tadi setelah ini materinya? Kan tadi instansi dari itu dulu ya, apa namanya? Target market dulu ya. Tadinya kan target marketnya lebih ke instansi pemerintah kayak gitu. Nah, mungkin saya pengen lebih luas lagi, pengen flash, diperluas lagi, apa namanya? Yang pengen punya produk sendiri dan jualan di marketplace gitu. Oke, baik. Oke, nah hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau dari saya ini berlaku untuk semua ya, dilihat lagi bisnis modelnya. Lalu yang kedua, supaya nanti clear, ini kalau realitinya, ini punyanya Mas Wildan ini masih kurang, bisa dibilang kurang sinkron dengan goalnya. Saya kasih contoh. Ini kan goalnya adalah mendapatkan akses pemasaran dengan target instansi pemerintah, gitu ya. Itu di realitinya kok masih ada operasional belum maksimal, sumber daya manusia belum maksimal. Sebenarnya kalau menurut saya ini kan hal yang berbeda dengan
goal untuk pemasaran ke instansi pemerintah. Jadi apa yang harus dilakukan yang pertama kali? Rapikan dulu goalnya ini menggunakan kategorisasi. Jadi misal, mendapatkan akses pemasaran dengan target pemerintah, itu kira-kira realitanya kenapa emang saat ini problemnya apa? Kok belum dapat apa namanya instansi dan pemerintah serta sekolah itu kenapa gitu? Jadi dirapikan dulu, kategorisasinya dirapikan. Masalah pemasaran ke pemerintah itu tuh apa aja kondisi di lapangan yang membuat itu tuh jadi masalah gitu, yang membuat akhirnya Mas Wildan tuh kok tidak bisa jualan ke apa namanya ke pemerintah dan sekolah gitu ya. Jadi kategorisasinya dibuat. Itu aja sih tugas dari Mas Wildan. Misalnya kayak operasional ini kok tidak ada hubungannya ini sama pemasaran yang di atas. Kemudian sumber daya manusia, ntar dulu gitu. Oh, ini apa nih? Ada yang mau sharing? Oke. Lalu kemudian akses pembiayaan hibah. Nah, ini akses pembiayaan hibah misalnya nih di bagian bawah itu kan ada administrasi bisnis tuh, itu bagus tuh. Jadi teman-teman kita harus bikin kategorisasi dulu. Kategorisasi dulu. Ini kayaknya berlaku untuk semua ya nanti. Saya kasih contoh langsung dari Mas Wildan aja. Saya boleh buka whiteboard, Mbak Syabila? Boleh, Mas. Oke. Dari saya atau Mas Rizal? Dari saya aja bisa, sudah bisa Oke, kelihatan ya. bisa, Bapak, Mas. bentar. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, kita kalau kalau ini Bapak Ibu itu kita tidak boleh kemudian apa ya bisa dibilang tidak rapi gitu ya. Kita misalnya tadi pemasaran ya, kita pemasaran dulu. Nah, kita kategorisasi problem di pemasaran ini apanya dulu nih. Kalau pemasarannya tadi, apakah segmennya, misalnya segmen pemerintah rendah. Kenapa rendah? Ya, bisa saja karena misalnya kita belum punya legal, kita belum punya izin, belum punya company profile misalnya, profile. Terus apa nih permasalahannya di segmen pemerintah misalnya? Itu kita rapikan dulu gitu. Lalu misalnya di segmen yang sekolah misalnya, problemnya apa? Jadi kategorisasi. Jadi jangan dicampur antara pemasaran tiba-tiba di sini ada apa namanya kurang maksimal sumber daya atau SDM. Nah ini kan operation ya, masuknya di operasi, nggak masuk di pemasaran. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kategorisasi dulu aja. Ini berlaku untuk semua, dikategorisasi dulu. Ini sebenarnya mana problem yang apa di pemasaran, mana problem yang di modal. Nah, misalnya kalau untuk yang modal gitu ya. Saya kasih contoh lagi misalnya untuk yang modal. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu modal misalnya tadi. Modal. Kalau kita bicara modal, oke. Kenapa sulit dapat modal? Nah, kategorinya keuangan, misalnya laporan tidak ada. Terus tadi ada yang misalnya kategorisasi adalah tercampur bisnis dan pribadi. Lalu untuk yang modal itu ada yang problemnya ada di legal misalnya. Misalnya belum CV atau PT. Nah, kan kita bisa cari orang-orang yang ngasih modal atau lembaga yang ngasih modal tanpa kita bukan PT atau CV. Misalnya kalau ini tercampur ya langsung dipisah aja. Kalau ini keuangannya tidak ada ya kita langsung bikin. Nah, jadi paham ya Bapak Ibu ya. Kita tuh klasifikasi tadi, listnya kita klasifikasi. Jadi
cara ininya tuh mana yang pemasaran, apa nih item yang mau dibenerin di pemasaran. Nah, lalu apa yang misalnya masalahnya adalah di modal, ya, sorry, di modal realitanya apa? Kok nggak bisa dapat modal? Ditulis aja ini masalahnya. Boleh dalam bentuk masalah, boleh dalam bentuk goal. Bapak Ibu kemarin sudah baca ya materi pengantar yang saya kasih ya? Oke, kira-kira seperti itu dulu. Jadi tugasnya untuk yang pertama dirapikan. Sama seluruh seluruh peserta juga harus merapikan itu tadi biar nggak kecampur. Ini sebenarnya yang mau diselesaikan masalah apa gitu. Next. Oke. Pak Wildan aman ya, Pak? Ya, aman. Terima Oke. kasih. Baik. Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Ada kebingungan nggak? Enggak sih, cuman ini waktu ngisinya mungkin saya agak buru-buru, jadi nggak fokus lihat itu ya, nggak Oke. lihat apa Kategori. ya kategorinya gitu. Oke, sip, nggak apa-apa. Nah, Mas Wildan tadi kan ada bicara mau dirapiin juga dia punya bisnis model ya. Nanti mungkin kalau Ya, memang mau dirapikan, langsung aja bisa dirubah nih grow komitmennya, menyesuaikan bisnis model terbaru. siap, siap, siap. Ya, oke. Nanti kalau dirasa konsul kayak gini agak susah, teman-teman mau nge-reach out saya di luar dari program, silahkan. Tapi sekali lagi, kalau saya punya waktu langsung saya jawab, tapi kalau enggak, mohon menunggu. Jadi teman-teman bisa konsul dengan saya. Siap, siap. Sebenarnya saya ada BMC-nya sih, udah Oh, bikin bisnis model Kampas juga. nah dengan senang hati boleh tuh di-share ke saya. Kalau Nanti misalnya coba itu saya share ya. konfidensial, bisa langsung di WA ke saya, terus mau apa gitu. Mau Mhm. mau apa yang dirubah, nanti setelah itu disesuaikan tuh goal sama realitinya. Jadi ingat ya, reality itu kendala ya. Kendalanya, goalnya apa, kendalanya kenapa, itu yang harus disamakan. Jangan goalnya adalah mendapatkan pemasaran lalu kendalanya hubungannya sama sumber daya manusia, ini nggak cocok. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini untuk semua ya, bukan cuma untuk Mas Wildan ya. Siap, nanti saya kirim ya, Mas, Siap. BM. Siap. Oke, siap, terima Oke. kasih. Makasih Pak Wildan. Mungkin langsung next ya, Mas. Ya, next, silakan. Oke. Ada Pak Wigot. Pak Wigot ada di tempat Bapak? Oke. Mungkin belum ada. Ya, kita next dulu. Ya. Ibu Tini. Ibu Tini ada? Ibu, mohon on mic. Nah, oke. Oke. Baik. Silakan, Mas. Oke, Bu Tini ini kan mendapatkan akses pemasaran dengan target mall, Matahari, KBHI, dan Majelis Taklim mendapatkan akses pembiayaan kredit. Baik. Baru memiliki NIB sebagai lektor pemasaran retail digital belum maksimal, pengelolaan keuangan belum maksimal, perizinan. Nah, oke. Sama dia dikategorisasi dulu karena kalau menurut saya yang di tempat rutin ini goalnya adalah pemasaran dengan target mall, Matahari, dan Majelis Taklim. Tapi realitanya kok kita lagi bahas digital ya. Nah, realitanya misalnya itu dirubah kayak contoh belum punya kontak orang Matahari, tidak punya database KBHI, belum punya link dengan Majelis Taklim. Itu seharusnya yang menjadi reality atau realitasnya dengan goal yang sama. Jadi kayak antara goal dengan realita itu harus sejalan. Goalnya misalnya mau jualan ke mall di Matahari, saat ini tuh kenapa? Kok belum bisa jualan ke sana itu kenapa? Nah, itu yang harus dirapikan. Jadi nanti diubah realitanya ya, dirapikan aja. Oke. Kayak perizinan itu apakah termasuk di dalam, kalau memang termasuk, misalnya kayak, aduh saya nggak bisa jualan ke Matahari nih, karena perizinan belum lengkap, atau saya belum bisa jual ke KBHI. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah, apakah misalnya Matahari, KBHI, Majelis Taklim ini mau digarap semua berbarengan, atau mau fokus dulu, misalnya KBHI sama Majelis Taklim dulu aja. Kalau sudah KBHI dan Majelis Taklim, atau misalnya travel umroh yang perlu digarap, berarti kan kita sudah tidak perlu mikirin Mataharinya, kita hanya fokus ke KBHI,
travel umroh dan majelis taklim saja, maka secara pemasaran itu akan lebih enak. Nah, realitanya apa? Realitanya ternyata belum punya kontak, belum tahu caranya untuk menghubungi. Nah, itu yang akan nanti kita perbaiki. Oke. Ibu Tini aman? Ya, Oke, aman. siap Ibu. Ada pertanyaan, Ibu? Yang bingung mungkin? Sebenarnya kan gini, Iya. bisnis saya ya, cerita sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Bisnis saya, Silakan. ya, sebenarnya konveksi, saya menerima kan jasa. Semua saya tampung selama ini. Mm-mm. Ya buat baju pekerja, buat t-shirt, apa ini seragam sekolah, seragam Mm-mm. semua saya ambil, semua yang berhubungan dengan kain. Mm-mm. Tuh memang ramai. Tapi saya capek, Iya. betul. Karena banyak kan. Lepas itu saya berpikir saya mau buat 1 atau 2 produk saja yang memang saya harus fokus karena selama ini pun saya struktur organisasi belum ada. Mm-mm. Satu karena saya ini belum punya itu tadi kontak yang ingin saya goalkan. Kayak Mm-mm. tadi saya bilang KBHI kan target saya memang saya ini sebenarnya mau fokus di gamis. Mau fokus Oke. di gamis. Nah, lepas itu saya mau 1 atau 2 produk saja lah. Lepas itu saya nggak punya kontak, jadi saya memang membutuhkan channel untuk ke situ. Oke. Termasuk ke travel umroh ya, Bu ya? Ya betul. Karena target saya memang gini kan, kalau katakan saya gamis, itu kan ke travel umroh nanti bisa apa? Itu kan kuantitinya banyak gitu yang saya target Iya. di situ. Mm-mm. Nah, gini Bu, sebelum Ibu memutuskan pabrik, seragam sekolah, gamis, dan lain-lain, Ibu punya data tidak? Bisnis ini sudah jalan berapa lama? Mulai dulu memang 2017 Ya, mula-mula. Itu kan ada COVID semua kan. ya, Lepas itu ya. sedikit. Nah, lepas itu sekarang grow lagi. Tapi saya capek karena terlalu banyak produk yang saya bikin. Ya, Ibu Memang gitu coba ya. buka laporan keuangannya, buka laporan pencatatan ordernya. Dari seragam Oke, pabrik, seragam sekolah, kaos, gamis, mana yang paling gede? sebenarnya gamis. Gamis, ya sudah. Berarti kan membuat prosentase tadi bahwa, oh ternyata gamisnya dari seluruh itu paling banyak gamis di saya. Fokus Ibu ke gamis Iya, saja, sehingga Ibu bisa menjadi jasa yang fokus ke produksi gamis gitu. oke. Ya, kita Siap. perlu apa namanya Pareto. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti diklasifikasi, lalu setelah itu Ibu juga lihat datanya. Nah, ini kan sudah kelihatan nih bahwa oh ternyata Paretonya paling banyak itu adalah gamis. Ya sudah, kita coba fokus ke gamis. Nanti ke gamis itu siapa? KBHI, Travel Umroh, Majelis Taklim, terus yang butuh-butuh gamis. Atau jangan-jangan perusahaan gamis, perusahaan penjualan gamis kayak yang di Tanah Abang. Mereka itu kan beli gamisnya nggak produksi sendiri, tapi ke maklon, ke konveksi juga. Nah, itu juga bisa. Oh, Tapi nanti tinggal dilihat, kira-kira ibu mau jualan ke sana, ke toko, atau ibu mau jualan langsung ke konsumen yang dalam hal ini orang-orang di travel umroh, ada di KBAI, KBIH, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nice, Bu. Terima kasih sudah sharing. Bagus. Nah, saya tambahkan tadi, Ibu lihat prosentasenya gitu, yang terbanyak apa. Udah? Oh, Cukup? terima kasih Ibu Tini. oke, sama-sama. Baik, next ada Bapak Sandi. Bapak Sandi ada? Ya, halo Mbak. Oh iya, silakan Bapak. Tadi Silakan Mas. Jailani. Ya, Mendapatkan akses pemasaran dengan target nilai mendapatkan akses pembelian kredit. Pemasaran digital belum maksimal, pengelolaan keuangan belum maksimal, belum berbadan hukum, kesulitan permodalan dengan aktivitas. Sama, ini saran saya yang pertama dikategorisasi dulu antara goal, seperti tadi, goalnya di goal dengan realita disamakan dulu. Kenapa nih? Kok belum dapat pemasaran ke pemerintah itu kenapa? Kategorisasinya dirapikan. Kenapa kok belum? Apa problemnya? Selama ini apa problemnya, Pak? sebenarnya sih udah sih Mas ya udah masuk, cuman ternyata problemnya tuh di ini legalitas. Saya tuh belum ada legalitas masalahnya. Terus kan sempat udah ada beberapa instansi yang masuk. Kendala Tapi yang modal. sebenarnya ini sih apa? Harus pinjam CV ke Nah, teman gitu masalahnya ini kan itu.
Kalau Nah, kasusnya begini kan saya ini aja. Tinggal kita bikin PT perorangan aja udah cukup. Selesai masalah ini. bentar. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ada PT perorangan. Saya pakai PT Perorangan. Loh, tuh ada yang pakai PT perorangan tuh. Coba pemerintah tadi ada apa? Kalau ke pemerintah banyak tangannya biasanya. Oke, nanti saya jelasin ya. Kebetulan klien saya kan banyak pemerintah nih. Oke, pertimbangan untuk PT Legalitas membuat kategorisasi reality dan goal. Sampai sini udah paham ya? Bapaknya kelempar mungkin Mas ini. Oh, astagfirullah. Oke, oke, kita tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Bapak Sandi sudah ada, Pak? Ya, maaf. Tadi Oh ada iya. yang telepon. Oh ya, Maaf. nggak apa-apa. Ya, Silakan Mas, lanjutkan. ya. Paling gitu. Kemarin tuh saya udah beberapa kali dapet instansi. Cuman kan saya tuh nggak punya legalitas dan akhirnya harus pinjam ke teman. Nah, yang jadi permasalahan saya tuh kalau pinjam nih Mas, biasanya kan harus ada fee nih ya, fee Ya, dan lain-lain. Dan itu tuh yang saya bingung tuh sebenarnya kendalanya di situ gitu. oke, oke. Mas, coba pahami PT Mhm. perorangan untuk legalitasnya. Silakan dicari untuk pertimbangan PT perorangan. Saya tuh udah Mas kemarin tuh udah tanya-tanya bahkan ke notaris juga tanya-tanya. Terus, Cuman kebingungan itu buat faktur pajak kan karena harus ngeluarin faktur pajak nih. kenapa faktur Nah, pajaknya? Kenapa? jadi belum ada yang pernah ngeluarin faktur pajak dari PT Perorangan gitu kemarin tuh pas saya tanya-tanyanya. Oke. Kalau Mm-mm. seandainya dibikin CV saja bagaimana? Nah, saya ada rencana Mas, ada saya kalau nggak salah saya tuh masukin di situ apa masukin di ini opsinya nanti mau target bikin CV, cuman saya lagi belajar dulu perpajakannya takutnya nanti malah jadi kebobolan gitu. Karena Oke. kemarin Mm-mm. lahir gini kasusnya Mas. Saya tuh dapat order, saya tuh Mm-mm. nggak diperhitungkan tuh PPN, PPh sama fee CP-nya dan akhirnya malah saya yang nombok. Aduh, kacau kata saya. Oke, Pelajarannya oke, gitu kemarin. Kayaknya harus oke, belajar dulu sih itu gitu. oke. Berapa lama kira-kira Mas mau mau apa namanya belajar itu? Itu sebenarnya secara perhitungan harga Hmm? untuk yang CV, Ya, Mas tinggal cari informasi saja. Silakan bikin hmm? CV, lalu cari informasi pajak badan namanya. Ya, Pajak badan. belajar. Jadi pajak badan itu kalau kita transaksi dengan pemerintah itu akan ada PPN sama PPh ya Mas ya. Iya, betul betul. Nah, PPN sama PPh. Nah, misalnya harganya 100.000 Hmm. untuk produknya. Itu Ya, tinggal tambah berarti PPN-nya berapa? 11% untuk saat ini. ya, betul 11%, betul. lalu nanti juga kita akan dikenakan apa? PPh. PPh-nya sekian persen berdasarkan kalau Masnya ini apakah omsetnya sudah di atas 4,8 M setahun? Eh, belum sih kalau Oh, 4, belum. Berarti itu akan iya. kena 0,5% dari total omset. Jadi tinggal ditambahkan aja 0,5. Oh iya, oke Nah, oke oke. tinggal tinggal ini ya, coba dipelajari aja apa namanya Hmm, aturan PPh terbaru. Nah, kalau menurut saya begini, Mas, ini kita ya, tidak boleh terlalu lama rasa takut itu iya. mencekam. Sama seperti Ya. saya zaman dulu juga begitu. Hmm. Segera selesaikan, bagaimana silakan silakan bikin CV, lalu kemudian untuk apa namanya silakan diurus. Kalau kita mau ini ya, kalau kita memang mau target pemerintah, mau tidak mau harus keluar faktur pajak. Itu Iya, tidak mau, iya. mau tidak mau. Kalau Mas tidak mau apa tidak mau capek-capek ngurus pajak, itu agak repot. Ini Mas gimana ya kotanya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Baik, di Ya. Bandung. Nah, eh, karena Mas juga masih di bawah 4,8 M, itu Ya. laporan keuangannya itu masih aman gitu. Dia cuma laporan omset saja. Oh iya, iya. Ya, bukan pembukuan. Jadi Iya. laporan omset saja Hmm. akan dikenakan 0,5% dari total PPh. Kalau PPN-nya apa? Untuk PPN-nya kan dibebankan kepada pembeli. Betul. Nah, Ya. tinggal belajar aja perpajakan badan sama gini. Coba cari-cari teman yang paham perpajakan ya. Ya. Ya, Oke, siap. cari-cari teman paham perpajakan. Kita nggak bisa nunggu kalau misalnya nih apa namanya Mas bilang kayaknya saya masih ini dulu. Wah, ini lama ini Mas. Nanti cerita ini Nah, berulang tahun depan ini. iya, saya gitu Mas, kebetulan. Jadi Jangan saya ya. tuh jadi ketakutan ya udahlah nanti gitu kan setelah
kan saya pikirnya kan karena mungkin cuma 1 kali 2 kali aja ya dapat instansi. Ternyata Kalau ya alhamdulillah gitu kan berkelanjutan, tapi ya gitu bingung saya. Jadi nah banyak jangan ini ya, salah aja. Itu daripada di situ. capek-capek pinjam CV ke orang lain, Hmm, lebih baik bikin CV sendiri. Nanti bisa bisa apa namanya tanya-tanya kira-kira kayak ya, gitu. Ya, oke, oke, mau siap, siap. mau lari dari pajak tuh nggak mungkin kalau di Indonesia, Iya, apalagi kalau iya ya betul. apa yang kita bisa lakukan tax planning itu yang bisa Ya. kita lakukan tax planning untuk bisa membayar pajak lebih murah tapi benar nggak menyalahi aturan gitu. Ya, siap, siap. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas atau ada suara apa tukang las masuk? Jelas kok Mas, so far. Oh iya, Jelas, oke, Mas. sip, sip. Itu dulu. Oke. Yang lainnya nanti kalau ada yang bingung-bingung silakan chat ya di grup, Oke, bisa siap. Japri bisa kalau ke Japri saya izin saya balas kalau sudah apa agak slow sedikit. Ya, Oke. siap. Makasih ya, Mas ya, Mbak. Sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Sandi. Oke, next. Bapak Rian. Bapak Rian ada? Sebenarnya nanti belum ada ya. Oke. Bapak Pipit? Mbak Pipit maksudnya Pak Pipit. Oh, Pak Pipit, sorry. Bapak Bapak Pipit tadi di tempat? Tadi, Mbak. Oh iya, silakan Mas. Oke. Nah, ini tadi kan ada juga nih pemasaran target reseller, instansi, dan juga digital. Nah, ini kayaknya dari goal dengan realitinya dibuat kategorisasi dulu dan fokus. Mau kemana nih kalau reseller? Reseller itu berbeda loh sama instansi nanti. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak Mas? Kira-kira? Mungkin kebingungan atau apa gitu selama ini? Belum, belum, Belum ada. belum ini, Mas. Tugas Belum tugas ada. dari tugas dari saya, coba dicek-cek Ya. lagi secara pangsa pasar, gedean mana sih? Apakah memang mau instansi atau mau ke reseller? Karena cara pemasaran ke reseller dengan ke instansi itu berbeda. Iya, Itu sih. iya, iya. Oke, sudah Mas? Ya. Terus kemudian itu tadi ya kategorisasi sama ditentukan fokus. Goal reality dibuat fokus itu sih. Kalau untuk yang modal nanti sambil jalan aja karena ini juga yang perlu teman-teman pikirkan adalah apakah bisnis modelnya mau yang ini dilanjutkan atau mau dirubah. Itu kan Iya, tadi iya. ada materi tentang bisnis model tuh. Iya. Kira-kira mau seperti ini apa nih? Merchandise tadi coba ke atas. Nah, sablon digital, merchandise, souvenir. Apakah memang mau tetap ini atau nanti bisnisnya jangan-jangan berubah ke pariwisata? Ke merchandise atau souvenir pariwisata misalnya, atau misalnya dia merubah ke official merchandise, itu beda beda cerita, atau mau yang merchandise yang pakai konten, itu beda cerita lagi gitu. Jadi tinggal dilihat aja nanti kira-kira silakan belajar lagi yang bisnis model tadi yang sudah saya share, nanti dipikirkan tuh kira-kira ini apa yang perlu dirubah ya gitu. Iya, iya. Kalau mau dirubah, kalau enggak dilanjutkan pakai ini silahkan ini aja. Cuman yang penting tuh dikategorisasi dulu aja. Oke, dari saya itu aja sih. Kalau ada kebingungan silahkan tanya di grup Bapak Ibu. Nanti kalau memang di grup rasanya kok kurang oke, silahkan boleh japri ke saya. Izin saya jawab ketika saya sudah agak slow gitu. Iya. Makasih Mas Rizal. Sama-sama. Terima kasih Bapak Pipit. Nanti kalau mau konsul-konsul jam 8 bisa atau jam setengah 8 pagi bisa kayak gitu bisa. Silakan. Makasih Pak. Ya, Oke, makasih. selanjutnya Bapak Ervando. Bapak Ervando di tempat? Oke, silakan Mas. Oke. Sabar sebentar. Nah, ini ini ada peningkatan aktivitas produksi. Ini sepertinya belum berhubungan dengan pemasaran dan pembiayaan. Jadi coba kita fokus aja dulu. Misalnya mau ngurus tentang pemasaran dengan target distro tadi. Jadi kategorisasi goal dan realitinya itu dirapikan. Misalnya mendapatkan akses pemasaran dengan target distro di berbagai kota. Maka apakah memang benar masalahnya di NIB? Atau pemasaran di digital, atau ternyata memang sebenarnya saat ini tuh masalahnya adalah belum punya kontak distro. Lalu yang kedua adalah misalnya realitanya adalah tidak punya biaya untuk stok, misal. Kalau selama ini tuh kenapa belum punya apa namanya distro dan kenapa mau ambil distro, Pak?
Oke, ada berapa banyak customer atau database distro yang Bapak pegang? Nah, 500 ini sudah berapa yang order ke Bapak? Oke, dihitung Pak. Dihitung dari 500 itu berapa yang balik tiap bulan. Jadi, Bapak bisa fokus ke sana. Misalnya dari 500 itu, apakah Bapak perlu menambah jumlah distro yang Bapak layani, atau justru Bapak itu bikin program untuk naikkan order, repeat ordernya si distro ini. Misal, Bapak bikin program, let's say kayak, kalau distro Anda melakukan produksi di saya lebih dari misalnya 12.000 pieces per bulan, per tahun, maka saya kasih umroh, misal. Ini contoh. Akhirnya apa? Dari 500 ini kan banyak yang repeat order ya. Bapak Ibu, kira-kira kepikiran nggak sih umrohin umrohin contoh nih, maaf tadi Pak siapa di sini? Pak Fando ya? Pak Irfando. Pak Irfando. Pak Irfando nih. Kira-kira kepikiran nggak Pak ngasih hadiah umroh buat orang-orang distro? Belum. Kenapa belum? Karena belum kepikiran ngitungnya ya. Mbak Syabela, izin saya mau nulis Oke, di whiteboard ya. silakan Mas. Kita cerita aja ya ceritanya. Ceritanya kita mau ngasih, oke. Kira-kira supaya distro itu bersaing untuk repeat order, jadi gini, Bapak itu tidak perlu kayak tambah terlalu banyak jumlah distro. Kalau mau tambah silahkan, tapi kalau mau naikkan repeat order ya beda cerita ya. Jadi cerita untuk nambah itu strateginya berbeda dengan yang ceritanya untuk repeat order. Misalnya kita mau fokus ke repeat order ya. Misalnya umroh berapa Bapak Ibu? Dari umroh berapa Bapak Ibu? Rata-rata sekarang anggaplah berapa? 35. 30 juta lah ya umrohnya ya. Umroh 30 juta. Oke. Sorry, error. Nah, kira-kira dari per pieces baju itu kan anggaplah Bapak ngambil untung berapa? Misal 30.000. Oke, gini deh Pak. Daripada Bapak ambil semua 30.000, Bapak sisihkan 2.000 untuk umroh, tabungan umroh. Kira-kira sekarang 30 juta dibagi 2.000 berapa Pak? 15.000 pieces bukan? Iya, tolong dibantu hitung Bapak Ibu. Betul, 15.000 pieces kan? Ya, 15.000 pieces. Ini kan berarti 15.000 pieces ini bisa 1 tahun ya. Berarti 15.000 pieces dibagi per bulan, per 12 bulan, berapa per bulan Pak? Tolong dibantu Pak. 1000 berapa? 1.250 pieces. Nah, sekarang 1.250 pieces ini coba bilang bahwa jika distro Bapak bisa belanja 1.250 pieces per bulan selama 1 tahun, saya kasih Bapak umroh. Nah, caranya dia gimana tuh? Akhirnya umroh tuh si distronya itu buang 1.250 pieces, ya dia bisa jualan di online, dia bisa tambah distro, dia pakai reseller, yang penting barang dia keluar kan ini. Oke, jadi masuk akal nggak kita ngumrohin orang?
Ini kalau Bapak Ibu paket-paket umroh yang 30, kalau ini umrohnya cuma 25 juta, tentu lebih sedikit lagi yang di apa yang kita targetkan. Atau misalnya mau kita tabungan umrohnya 5.000. Ini bersaing nih distro-distro untuk bisa apa? Tingkatkan penjualan. Ini kalau misalnya Bapak mau kasih umroh, kalau Bapak cuma mau kasih jalan-jalan ke Bali lebih murah tidak? Oke, lebih murah. Maka orang bisa datang distro yang apa 1 tahun itu ajak itu pesan terus ke Bapak, itu bisa dapat. Kira-kira begitu. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu semuanya? Oke. Next. Jadi sekarang Bapak sudah bisa tuh bikin program umroh ya, Pak ya. Next. Oke, terima kasih Pak Irvando. Oke, kita langsung next. Ya, kita punya 30 Selanjutnya menit lagi. Pak Hafiz ada Pak? Iya ada. Oh Izin iya. off cam ya, Oh karena iya. saya lagi Zoom via HP. Oh iya, silakan Bapak. Silakan Oke. Mas. Ya, ini sama dilakukan kategorisasi dulu Pak. Kalau Bapak tadi sudah ikut, lakukan kategorisasi dulu. Misalnya NIB ini masuknya di mana? Di pemasaran atau di investasi? Terus packaging. Packaging perlu pengembangan. Packaging apa nih Pak? Karena kalau saya lihat, tadi di atas tuh sepertinya tuh jasa Bapak lumayan lebar gitu. Coba nih, ada spanduk, baju, jilbab, souvenir. Ini jasa atau apa nih Pak? Saya belum ada input, masih yang dari file kemarin yang di Guru Komitmen itu aja. Kalau yang baru Oh ya, yang packaging saya ada ngisi tuh. oh gitu. Ini kalau yang Grow Komitmen ini yang produk Bapak ada spanduk, baju, jilbab, souvenir. Maksudnya ini produknya itu Bapak bikin semua atau Bapak sablon atau apa? Saya custom mas. Cuman memang ada beberapa produk, misalnya gini ya, menjelang tentatif lah. Misalnya kayak sekarang kan menjelang Pemilu. 17-an. Itu saya biasanya stok baju dan stok desain. Jadi saya bikin open PO lah, tapi baju udah saya ready-kan ke jaringan-jaringan saya. Atau misalnya menjelang Idul Fitri kan, saya lebih giatkan misalnya apa fokus di segmen misalnya ampau custom saya jual. Karena kan kebetulan saya udah ada jaringan reseller juga, kurang lebih Oh, 20 tim lah. Nah, jadi itulah. oh ini termasuk spanduk juga ya Pak ya? Iya, spanduk. Kadang saya ada juga agen saya, karena kebetulan kan saya kan produksi sendiri kan. Oh, Jadi ada berarti Bapak ini punya mesin produksi apa aja Pak? mesin sekarang, mesin spanduk, baru UV, baru mesin press lah, sama Sublime. Oke, Pak, kalau boleh tahu Pak, dari semua ini misalnya yang ada Ya. spanduk, baju, jilbab, souvenir dan lain itu yang paling gede yang mana Pak? Kalau saya lihat di laporan keuangan tuh kadang sebenarnya apa Mas? Tergantung momennya kan. Cuman kalau rata-ratanya memang secara omset yang paling besar tuh memang spanduk. Cuman kan kalau margin di spanduk ini kan nggak besar, kecil dia. Ya. Nah, makanya saya sebenarnya main di spanduk ini ibaratnya cuman rekan-rekan penarik customer lah. Nah, kalau bicara omset, kalau bicara profit paling besar itu saya banyak misalnya di custom jersey, lanyard, baru misalnya souvenir, kayak Oke. gitu. Nah, berarti sebenarnya mungkin nanti yang kita coba apa namanya? Kita coba fokuskan nanti lebih kepada yang punya profit tinggi tadi dan untuk mencari reseller berarti ya. Iya, iya. Nah, kalau Bapak selama ini permasalahan untuk apa target reseller apa, Pak? Ya, sebenarnya ya permasalahannya sih bukan di saya, sebenarnya, di resellernya. Karena saya udah bikin sistem misalnya mereka itu saya ngasih harga, misalnya harga paling murah nih untuk reseller kan. Kadang saya juga bikin misalnya program, misalnya menjelang Idul Fitri atau menjelang apa saya kasih khusus reseller spesial hari ini saya bikin harganya di bawah harga sebelumnya kayak gitu kan. Baru saya kasih mereka reward juga kan dari reseller. Tapi memang kebanyakan reseller saya mungkin karena bukan reseller terikat ya. Jadi sifatnya reseller lepas itu aja kan. Jadi ya nggak bisa juga saya paksakan mereka udah omset segini. Palingnya saya maksimalkan di tim marketing saya aja lah. Nah,
Kalau dengan seperti itu, Pak, artinya gini, Bapak bisa coba cek lagi antara Bapak berinvestasi waktu untuk mengembangkan reseller dengan Bapak berinvestasi waktu untuk mengembangkan tim marketing. Kira-kira mana yang lebih worth it? Itu tetap harus dipilih. Atau kalau misalnya prioritasnya yang mana nih? Karena kalau untuk reseller apalagi tidak terikat, Bapak kan harus volumenya banyak dan Bapak harus punya program, bukan cuman program diskon dan reward, tapi program untuk edukasi, community, ngumpulin mereka, buat mereka semangat jualan, itu juga jadi urusan ya Pak ya. Iya, 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 iya. Nah, Edukasi mereka lagi ya kan? iya, karena gini, ini kan pasukan pasukan penjualan ini kan Pak, Bapak kasih reward, iya. Hari ini dia semangat jualan, besok anaknya sakit, kepikiran dia sama yang lain. Nah, Iya. jadi barangkali kalau misalnya Bapak memang mau tetap fokus ke reseller, problemnya sekarang apa sih? Bapak tuliskan di reality tadi bahwa oh problemnya adalah naik turun nih karena tidak terikat. Itu sebenarnya reality. Jadi kita bisa carikan solusi. Apa nih solusinya? Apakah misalnya program berkelanjutan dengan Bapak bikin komunitasnya, Bapak bikin edukasinya, Bapak bikin rewardnya. Jadi tuh ada yang ngurusin tuh Pak, satu orang di community namanya. Iya, Reseller iya, betul. community. Jadi dia fokus ke situ. Atau jangan-jangan ya udahlah daripada terlalu banyak ke reseller juga. Kalau lihat kok angka penjualan antara reseller sama tim marketing sendiri lebih banyak tim marketing sendiri. Lalu buat apa reseller ini? Kita kita apa? Kita inikan waktunya kan? Kita fokuskan ke sana. Kenapa nggak kita fokus ke tim marketing kita aja? Jadi kayak gitu. Dilihat datanya aja. Siap, 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 siap. Karena ya Bapak tim berapa Pak? Berapa orang Pak timnya satu perusahaan? Saya satu toko itu kalau di toko Medan ada 5. Toko. Oke, ternyata tim saya paling sedikit 2, 3 lah, 3. Totalnya berapa Pak? Total seluruh grup Bapak? Ada 15 mungkin ada lah, 15 orang. 15 ya, baik, baik. Nah itu nanti coba dihitung aja Pak. Bapak kalau investasi ke tim marketing, itu kan pasti akan nambah biaya ya di tim marketing. Iya, itu memang yang menjadi apa saya juga kan. Nah, Karena tinggal kan kita gini, ngitung aja. Kalau Bapak investasi ke tim marketing, Bapak bisa push kan? iya, ya betul, 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 Ya, betul. tapi kalau Bapak di reseller, memang ya tidak ngeluarin modal terlalu banyak, tapi waktu yang banyak Pak. Kenapa? Ngedukasi, bikin begini nih, bikin online session kayak gini, ngobrol gimana Pak penjualan Pak di daerah Lubuk Linggau atau di mana gitu kan, misalnya daerah Sumatera sana gitu. Kok Bapak nggak order lagi, Bapak nggak ini, wah itu sama, kita ngeluarin waktu nih. Jadi Bapak tinggal tinggal pilih fokus aja. Nah, cari dulu datanya antara reseller sama marketing gedean mana. Kalau memang Bapak lihat kayaknya gedean lebih cepat ke reseller, ayo kita gas nih. Saya bantu Bapak cari solusi untuk yang resellernya. Tapi kalau ternyata di tim marketing yang lebih banyak dan mau lebih fokus ke sana, ya tim marketing aja. Coba ini memang gini Mas, saya kan memang lagi ibaratnya kan lagi mencoba apa baru kan, sistem baru. Reseller ini kan memang baru saya aktifkan 6 bulan belakangan ini kan. Kebetulan memang saya sendiri yang handle tim reseller ini kan. Udah pernah lah saya bikin sekali Zoom meeting sama sekali ibaratnya edukasi ke mereka lah, pertemuan di kafe. Oh, bukan di kafe, itu di tempat saya kan. Nah, jadi setelah saya lihat 6 bulan progres ini sebenarnya kendala saya di tim marketing saya nih Mas. Mereka kan kebanyakan kan masih, saya kan banyak ngerekrutkannya ini ibaratnya anak-anak baru tamat SMA. Ya kan. Yang memang kadang ingin saya rekrut juga orang-orang PKL kan, yang PKL lulusan tempat saya. Memang kendala mereka kebanyakan kalau untuk di marketing, mereka belum tahu caranya. Maksudnya udah saya ajari pun kadang closingnya masih di bawah rata-rata, padahal saya udah ngeluarkan cost gaji bulanan, udah fix cost tuh malam, ya kan? Iya, benar. Nah, udah saya kasih masalah kalau mereka nanti bisa closing per project ini, saya kasih pokoknya saya kasihlah margin 1% atau 2% untuk mereka lah itu kan. Iya. Nah, tapi nggak terpush juga. Nah, maksudnya terpush itu tetap pusatnya di saya juga. Jadi marketing paling besar itu tetap dari saya juga secara pribadi kan. Iya. Saya kan pengennya berharap kan udah bisa saya lepas, saya delegasikan kan. Oke. Artinya Pak, maaf saya potong sedikit ya Pak ya, karena kita waktu agak ini nih. Artinya Pak, sebenarnya tugas kita, saya dan Bapak nanti mikirnya, itu profil yang Bapak taruh di marketing itu harusnya orang seperti apa? Apakah masih dari SMK atau Bapak sudah harus ngambil yang profesional? Iya memang gitu. Cuman tahu lah Mas, budget saya untuk gaji itu kan nggak sebesar
nggak sebesar kalau profesional kan pasti standar marketingnya kan mungkin minimal mereka paling nggak gaji UMR ya kan. Oh, ada Nah, ininya, Pak. Kita nanti ini, Pak. Kita pakai tenaga harian lepasan. Kita akan Heeh. keluar gaji gaji. Jadi bukan karyawan tetap, tapi pakai solusinya adalah pakai Bapak pertimbangkan ya. Bapak pakai Iya. tenaga harian lepas. Lalu kemudian yang kedua adalah kita keluarkan biaya tetapnya itu per hari berapa. Tidak akan mencapai angka UMR di Kota Medan misalnya. Akan Iya. tetapi per hari itu bensin keluar berapa, ini berapa, lalu kemudian nanti ketika terjadi penjualan baru kita keluarkan dia punya bonus gitu. Yang bonusnya angkanya tinggi. Kalau dia di sales atau marketing, performance bonus itu harus lebih tinggi daripada gaji tetap. Siap. Betul. Ya. Betul. Oke, mungkin sudah bisa Oke, dicukupkan ya Pak itu Hafiz. dulu. Nanti kalau ada yang kurang silakan itu ya, bisa ngobrol lagi ya di grup. Siap. Ya, Siap, Mas. next. Ya, oke. Next ada Ibu Lena. Ibu Lena ada di tempat? Oke, sepertinya belum ada. Next, Ibu Kartika di tempat, Ibu? Ibu Kartika? Oke. Ya, ya. Iya, silakan Mas. Ya, Bu Kartika ini kalau saya lihat juga masih cukup lebar ya Bu ya. Coba di atas tadi produknya. Nah, handicraft, fashion, gamis, tunik nih. Ya, handicraft sama fashion, gamis, tunik lumayan jauh ya Bu ya. Atau di Ibu santai-santai aja nih. Ini handicraftnya apa ini Bu kalau boleh tahu? Handicraftnya itu yang saya produksi sendiri kayak tote bag, dompet, kain ekoprint itu saya produksi sendiri Ya. merek Kasaf. Kalau yang kayak gamis, tunik itu saya dropship. Kebanyakan dropship. Oh, tapi brandnya Kasava juga. Ibu bukan jasa kan tapi? Kalau jasa di rumah kan ini saya terima jasa permak, jasa obras, jahit Nah, tapi baru bisa jahit jam. Nah, coba nanti kita fokus ya Bu ya. Kita fokusnya mau bikin produk atau mau jadi jasa. Nanti Ibu pertimbangkan. Produk, saya pengen bikin produk. Oke, kalau memang mau bikin produk, kita fokusnya ke produk. Nah, produknya apa? Apakah yang handicraftnya tadi atau gamis tunik nih? Di handicraft. Di handicraft. Baik. Nanti kita boleh ini ya, boleh kita bukan kita buang ya, tapi lebih kayak kita lebih fokus aja ngobrol nanti handicraft ya Bu ya. Iya. Oke. Tolong di scroll ke bawah, Mbak. Oke, jangan kelewatan. Coba. Nah, ini handicraft nih. Apakah handicraftnya ini tadi kategorisasi sudah, lalu apakah ini mendapatkan akses pemasaran dengan target Alfamart, Indomaret, toko oleh-oleh? Kenapa Bu di Alfamart, Indomaret Ibu mau masukin? Itu kan di Kudus itu kan kayak toko oleh-oleh Bismillah itu di ada wisata religi makam Sunan Kudus itu tiap hari ramai. Jadi saya pengen masuk ke toko Bismillah itu. Oh iya enggak, yang Sama Indomaret, kalau Indomaret Alfamartnya itu ya itu belum tahu caranya. Oh enggak, kenapa Cuman Ibu saya lihat pengen masuk sana? dekat rumah. Oke. Bu, izin itu dihapus Tiap aja. Ya, untuk Alfamart, Indomaret, Bu, izin dihapus aja ya, Bu. Oh iya iya. Karena gini, Ibu masuk Indomaret, Alfamart, itu dengan Ibu di toko oleh-oleh, pasti akan lebih laku di toko oleh-oleh. Karena secara segmen punya Ibu tuh Indomaret tuh bukan tempat yang cocok. Lalu pembayarannya lama banget tuh, Bu, nanti Bu. Bisa 3 bulan Ibu baru dibayar. Ya belum tahu sih. Nah, jadi fokus aja ke toko oleh-oleh. Ya. Oke. Nah, jadi nanti sekarang permasalahannya di toko untuk toko oleh-oleh ini apa? Nah, itu tinggal Ibu taruh di realita itu tadi kan. Di realitanya kan apa sih sebenarnya problemnya? Kenapa kok belum bisa masuk toko Nuri, toko Ada? Nah, itu Ibu tulis aja. Itu aja dulu. Nanti selanjutnya kalau ada yang bingung di grup boleh tanya. Next, Mbak. Oke, terima kasih Bu. Makasih Ibu. Oke, selanjutnya ada Ibu Juhaini. Sepertinya tadi nggak bisa join lagi, Mas. Ada masalah sinyal, Ibu Juhaini. Lanjut aja. Selanjutnya ada Bapak Iswandi ada di tempat, Bapak. Ya, ada. Oke, silakan, Mas. Oke.
Oke, ini mendapatkan percetakan membutuhkan vendor. Nah, gini, Pak, sekali lagi ini perlu dibantu untuk dikategorisasi. Karena di realitinya Bapak, NIB ini berhubungan dengan apa nih? Dengan perbankan atau dengan masalah percetakan NIB-nya ini? Enggak juga tuh Pak. Mas, ini karena kemarin kan ada flag per koin yang harus diisi. Oke, jadi dikategorisasi dulu aja. Lalu kemudian nanti fokus. Misalnya ini realitanya ada tertulis ini pemasaran retail. Sementara goal Bapak itu ke percetakan. Goal Bapak itu B2B tapi realitanya kok ke retail. Nah ini juga nggak ini nih nggak apa nggak berhubungan. Bapak jadinya mau jual retail atau mau ke percetakan nih Pak? Tujuannya sih menyasar. Oke. Ya, sebenarnya kan ada di dan ini ya di toko offline juga. Oke, kalau saya boleh saran Pak, supaya Bapak bisa lebih fokus, Bapak putuskan apakah Bapak mau di B2B yang ke toko percetakan, atau Bapak mau jualan langsung. Karena kalau Bapak jualan langsung, Bapak nanti jadi saingan juga itu sama apa namanya percetakan yang Bapak support. Gitu ya Pak ya? Iya. Halo Pak. Iya Mas. Ya, kira-kira seperti itu dulu Pak. Bapak kategorisasi goalnya, apakah goal dengan realitanya itu sudah sudah sama gitu ya? Kayak tadi NIB ini masuknya kemana ke goalnya? Atau Bapak tadi goalnya kan adalah toko percetakan. Nah, munculkan saja kendala-kendala yang saat ini Bapak hadapi. Kok kenapa ini yang percetakannya nggak di Bapak semua? Itu yang Bapak tuliskan. Kalau untuk yang retail, Bapak coba hitung-hitung dulu. Bapak mau jualan retail apa mau jualan ke percetakan lain? Karena kalau misalnya mau ke percetakan lain, strateginya beda dengan retail. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.